apa yang kita dengar di ranah perbincangan masyarakat itu benar, maka memang luar biasa sekali peran seorang Iriana dalam menentukan arah bangsa ya. Bahkan Hmm. saya bisa mengatakan bahwa langkah Iriana ini lebih besar dibandingkan langkah-langkah ibu negara lainnya. Sekarang sudah jadi perguncingan publik ya, sudah jadi materi diskusi publik dari restoran mewah sampai warung yang sangat sederhana gitu. Bahwa ini adalah salah satu bentuk cawe-cawe. Memang mengejutkan sih, ternyata yang cawe-cawe bukan hanya Pak Jokowi tapi juga istrinya gitu ya, ibu negara. Kira-kira nanti bila Prabowo menang gitu ya, kira-kira ya, itu Hmm. siapa yang akan jadi presidennya? Pak Prabowo kah, Mas Gibran kah, atau Pak Jokowi, atau Pak Jokowi dan Mas Gibran? Sehingga Pak Prabowo ini cuma sebatas mengantarkan Pak Jokowi melanjutkan periode yang ketiga. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini kita masih membahas terkait politik di tanah air menjelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Bahasan kita hari ini terkait sebuah isu yang saat ini sedang berkembang di publik juga, yaitu soal keterkaitan atau cawe-cawe begitu dari Ibu Iriana Joko Widodo yang katanya ini kemudian bisa membantu melengkangkan Mas Gibran hingga bisa menjadi cawapres yang saat ini berpasangan dengan Prabowo Subianto. Bagaimana kacamata dari pengamat politik terkait isu yang berkembang ini? Apakah juga sependapat dengan isu tersebut? Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik, ada Bang Henry Satrio, ada Bang Hensat dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Hensat, apa kabar? Baik-baik, Nil, apa kabar? Baik juga Bang Hensat, terima kasih meluangkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Bang Ya, Hensat, mohon ini maaf ini sambil berkendara ya. ya siap Bang Hensat. Ada isu yang berkembang, Bang. Peran Ibu Iriana di balik pencalonan Mas Gibran hingga bisa maju menjadi cawapres dengan dinamika yang ada seperti yang juga publik tahu belakangan ini. Apakah Bang Hensa juga punya kacamata yang sama terkait peran Iriana Jokowi ini atau bagaimana pandangan Bang Hensa? Ya, kalau menurut saya sih apa yang dilakukan Ibu Iriana adalah hal yang wajar ya. Namanya Hmm? juga ibu ke anak gitu kan, pasti mempersiapkan hal yang terbaik gitu ya. Nah, perkara apakah kemudian ada konstitusi yang diubah dan lain-lain, ya itu dua hal yang berbeda. Jadi memang kita harus harus memisahkan antara Iriana sebagai ibu dari Hmm? Mas Gibran gitu ya dengan sosok dia sebagai ibu negara gitu. Kalau yang diperhatikan oleh teman-teman sekarang kan sebetulnya adalah peran Bu Iriana sebagai ibu negara ya yang kemudian Hmm. memang akhirnya apa namanya eh, eh, dalam segala dukungannya anaknya berhasil menjadi calon wakil presiden gitu. Kalau menurut saya memang dari sisi politik ya itu tidak lain adalah bagaimana Pak Jokowi bersikap gitu. Jadi Hmm. bukan hanya tentang Iriana Jokowi saja. Jadi saya memandangnya ya sebagai ibu ya wajar saja kemudian dia apa namanya menginginkan bahwa anaknya menjadi salah satu kontestan. Nah, caranya ya macam-macam. Salah satunya adalah yang akhirnya terjadi gitu ya, ada mahkamah keluarga, kemudian akhirnya Mas Gibran secara undang-undang tidak melanggar hukum dan berhasil melenggang ke apa namanya eh, ke kontestasi Pilpres 2024. Oke, bisa dilihat dari dua sisi, sisi restu seorang ibu, murni seorang ibu, namun juga bisa dilihat sebagai peran Iriana sebagai ibu negara, begitu ya, Bang Hensat. Ini Ya, kalau betul Bang sekali. Hensat sebagai perawat melihat sosok dari Iriana Jokowi sendiri, ini Wong Solo juga, kemudian kan selama ini terlihat anteng, adem, tidak terkesan kemudian terlibat lah dalam urusan politik di tanah air ini, begitu. Kalau Bang Hensat melihat isu soal pergerakan politik dari Iriana Jokowi hingga tangannya bisa membuat sosok Mas Gibran melenggang menjadi cawapres ini seperti apa, Bang? Ya, bila berita yang disampaikan oleh salah satu media terbesar Indonesia Hmm. itu benar, kemudian apa yang kita dengar di ranah perbincangan masyarakat itu benar,
maka memang luar biasa sekali peran seorang Iriana dalam menentukan arah bangsa ya. Bahkan Hmm. saya bisa mengatakan bahwa langkah Iriana ini lebih besar dibandingkan langkah-langkah ibu negara lainnya seperti Ibu Ani, bahkan hingga ke Ibu Sinta maupun Butin Soeharto ya yang 32 tahun sama sekali tidak melakukan hal-hal untuk melenggangkan anak-anaknya menjadi atau maju sebagai kontestan dalam sebuah ranah dinasti politik. Jadi kalau memang benar itu luar biasa sekali dan pasti dicatat sebagai torehan yang kurang baik ya di sejarah Indonesia gitu kira-kira inilah. Oke, baik Bang Hensat. Terlepas dari memang isu yang dikembangkan ini memang benar atau tidak pun juga sudah ada bantahan dari Mas Gibran, ada bantahan juga dari TPN Prabowo Gibran begitu ya terkait hal ini. Kalau kita melihat dari sudut pandang apabila memang informasi ini benar begitu ya, entah itu utuh 100% informasi yang beredar saat ini benar atau hanya sebagian saja yang benar, apakah trigger yang kemudian membuat keinginan besar apabila sosok ibu negara ini ingin anaknya menjadi cawapres murni karena kekuasaan saja, melanggengkan kekuasaan, atau justru ada hal lain juga yang perlu dilihat, Bang Hensat? Ya nampaknya memang tidak siap kembali jadi rakyat biasa kalau saya melihatnya. Hah? Kalau cerita-cerita yang lain kan menurut versi media-media nasional sudah ada gitu ya. Tapi kalau saya menilainya sangat pragmatis saja ketidaksiapan seorang penjabat untuk menjadi kembali jadi rakyat biasa pada saat jabatannya sudah selesai gitu ya. Tapi Hmm. lagi-lagi saya katakan ya Ibu Iriana kan sebetulnya punya Pak Jokowi sebagai kepala keluarga kan. Sebetulnya kalau kepala luar keluarganya itu kuat dan kemudian apa namanya memiliki wisdom, kebijaksanaan, saya sih tidak yakin bahwa apa yang diberitakan oleh salah satu media nasional itu bisa begitu ceritanya. Tapi Hmm. kan sekarang sudah jadi perguncingan publik ya, sudah jadi materi diskusi publik dari restoran mewah sampai warung yang sangat sederhana gitu. Bahwa ini adalah salah satu bentuk cawe-cawe. Memang mengejutkan sih ternyata yang cawe-cawe bukan hanya Pak Jokowi tapi juga istrinya gitu ya, ibu negara. Nah, Hmm. tapi terlebih benar atau tidaknya kan sudah diklarifikasi atau sudah diklarifikasi ya. Tapi yang jelas memang kalau memang benar ini terjadi ya torehan buruk aja buat sejarah Hmm. Indonesia. Tapi kan kalau dilihat dari tingkat keberhasilannya sudah berhasil nih Ibu Iriana mendorong anaknya sebagai calon wakil presiden. Oke, baik. Bang Hensat, kalau kita sedikit tarik mundur ke belakang kan di momen-momen ketika Mas Gibran akan menjadi cawapres begitu kan, media banyak sekali yang mengejar Bu Iriana sampai akhirnya Bu Iriana tidak menjawab secara gamblang, namun kemudian jempol dari Bu Iriana ini yang juga viral begitu menunjukkan respon atau dukungan lah namanya jempol kan tonnya positif begitu ya Bang. Melihat jempol Bu Iriana ini seperti apa Bang Hensat? Ya itu kan benar-benar dukungan dari seorang ibu untuk anaknya Hmm. ya. Jadi saya sih menilainya ya memang akhirnya aparat yang ada saja kemudian berhasil mengikuti apa yang diinginkan oleh sang ibu misalnya apa suaminya Pak Jokowi merestui kemudian adik iparnya Pak Jokowi pamannya Gibran juga melakukan tapi kan ujung-ujungnya berhak Ibu Iriana mendorong Mas Gibran sebagai calon wakil presiden ya nanti kita lihat saja apakah masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sepaham dan sekeinginan dengan Ibu Iriana atau tidak nanti pada saat 14 Februari 2024. Tapi yang memang sejarah mencatat setelah reformasi 25 tahun ya ternyata segitu aja gitu umurnya dan coba untuk diterobos oleh rezim saat ini. Oke, sesuatu yang memang seiring juga berjalannya dengan dinamika politik yang terjadi di tanah air ini. Bang Irsat ini saat ini Prabowo Gibran sudah resmi berpasangan, begitu kan? Yang mana kalau kita berbicara Prabowo Gibran, keluarga Presiden Jokowi sendiri, dan bahkan sekarang isu yang dikembangkan adalah
bagaimana Bu Iriana dikatakan ikut melenggangkan nama Mas Gibran menjadi cawapres. Kan juga tidak lepas kaitannya soal bagaimana hubungan antara keluarga Jokowi dan juga PDI Perjuangan. Banyak publik yang kemudian menyebut soal ketidaksopanan PDIP terhadap Jokowi sebagai kepala presiden. Video yang beredar viral adalah bagaimana Bu Mega mengatakan Jokowi sebagai petugas partai, mengatakan Jokowi adalah sosok yang bukan siapa-siapa tanpa PDI Perjuangan. Saya mau minta komentar dari Bang Hensa terkait isu dan juga video yang berkembang ini, Bang. Ya, menurut saya sih wajar aja ya kalau kemudian Ibu Mega merasa dia yang membesarkan Pak Jokowi. Karena kan dari sejak menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, presiden 2 kali kan memang tiketnya dari Ibu Mega gitu. Ada yang mengatakan bahwa wah Pak Jokowi itu tidak dibesarkan oleh PDI Perjuangan, ya tidak juga gitu, bahwa memang dibesarkan ya itu kan kenyataannya gitu. Dan kemudian pada saat Ibu Mega mengkritik itu sebetulnya kan ranah pertemuan internal partai yang kemudian disiarkan kan itu di HUT PDI Perjuangan ya. Tapi kan itu Hmm. persoalan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega aja mestinya. Jadi negara tidak perlu ditarik-tarik ke ranah personal seperti itu. Tapi kan akhirnya sekarang negara ini tertarik gitu oleh fenomena persaingan di antara dua orang itu gitu. Hmm. Ya sayang sekali sih kalau menurut saya, bahkan kan akhirnya Pak Jokowi juga meninggalkan PDI Perjuangan ya karena Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, suatu hal yang menurut saya sih juga lagi-lagi tidak tercatat baik, tidak dicatat sebagai satu hal yang positif lah untuk sejarah. Tapi lagi-lagi sejarah kan punya waktu untuk memperbaiki itu sendiri. Hmm. Jadi kita bagaimana eh, nanti kita mudah-mudahan pilihan yang tepat nanti pada saat 14 Februari 2020 nanti. Oke, itu kemudian akan dikembalikan lagi pada publik bagaimana akan menilai Ya, situasi yang ada. Begitu ya, Bang Hensat. Sedikit juga yang ingin saya tanyakan dari kacamata Bang Hensat sebagai pengamat politik. Hubungan Megawati dan juga Presiden Joko Widodo kan sudah jelas bisa diketahui banyak orang bahwa memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Ada juga yang mengatakan soal respon sakit hati dari Bu Iriana yang kemudian membuat hal ini terjadi sampai meninggalkan Mas Gibran menjadi cawapres. Eh, Tadi Bang Hensan mengatakan itu adalah hal yang wajar ketika sebagai Ketua Umum Bu Mega berstatement seperti itu terhadap Presiden Jokowi. Namun kalau dari keluarga Jokowi sendiri, dari kacamata Bang Hensan, terlihat tidak sih rasa sakit hati terhadap PDIP ini sebagai kacamata pengamat Bang Hensan? Nil, tadi kamu bicara putus-putus di saya, boleh diulang lagi Oh, nggak ya? Mohon oke, maaf nih, siap. Nil. Ini sudah aman Bang? Sekarang audio saya di Sudah, Bang sudah. Hensan? Oke, baik. Oke, Bang Hensan kalau kita Aman, aman. mengamati, kalau kita mengamati memang situasi hubungan antara Bu Mega dan Presiden Jokowi kan memang terlihat tidak baik-baik saja begitu yang kemudian direspons oleh banyak pihak terkait sakit hati juga oleh Bu Iriana karena sang suami dinyatakan atau distatementkan oleh Bu Ketum seperti itu. Apakah kemudian keluarga Jokowi dan rasa sakit hatinya PDI Perjuangan ini dari kacamata Bang Hensa juga terlihat Bang, rasa sakit hati dari keluarga Jokowi terhadap PDI? Ya, mulai-mulai kelihatan gitu. Dan itu responnya kan negatif terus ke Pak Jokowi yang akhirnya berimbas juga ke elektabilitasnya Mas Ganjar yang kemudian stuck. Bahkan ada beberapa lembaga survei termasuk Kedai Kopi itu menilainya menurun gitu. Jadi Hmm. menurut saya eh ya pasti pasti sakit, ada rasa sakitnya, namanya juga ditinggal kan gitu. Sudah membesarkan, bahkan kan ada salah satu petinggi PDI Perjuangan yang mempertanyakan sebetulnya Ibu Mega tuh punya salah apa ke Pak Jokowi sampai ditinggalkan. Tapi kan nasi sudah menjadi bubur ya. Sekarang Mas Gibran sudah menjadi kontestan Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Jadi ya memang kenyataannya PDI Perjuangan harus menghadapi itu, harus menghadapi anak yang telah dia besarkan, anak yang sukses menjadi wali kota Solo karena tiket dan dukungan dari PDI Perjuangan. Nah itu yang harus dihadapi ya. Sometimes life juga begitu sih, nggak Hmm. terlalu apa namanya terkadang tidak menguntungkan ya. Jadi ya ini yang harus dihadapi oleh PDI Perjuangan gitu.
Oke, betul. Harus berjalan karena memang yang dilihat tujuannya tidak hanya untuk sekedar membuat drama atau serangan-serangan terhadap Presiden Jokowi saja, namun juga ada hal yang lebih concern ya, Bang Hensat ya, karena harus memenangkan Ganjar Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Hensat, ini yang juga banyak disoroti oleh berbagai pihak, proyek Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto, semacam kesepakatan antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto. Isu 3 periode yang kemudian menguat karena keinginan Presiden Jokowi menyelesaikan proyeknya, apakah dengan dukungan Presiden Jokowi pada Prabowo Gibran ini mengiyakan atau mengamini juga bahwa nantinya ada PR proyek sisa dari Presiden Jokowi yang harus diselesaikan oleh kepemimpinan Prabowo Gibran apabila terpilih? Ya mungkin itu harga yang diminta oleh Pak Jokowi ya, quote and quote, sebagai dukungan dia pada Pak Prabowo. Nah, apakah kemudian nanti akan dipenuhi oleh Pak Prabowo ya time will tell, waktu yang akan memberikan informasi ke kita. Makanya pertanyaannya saya pernah sekali bertanya dan bahkan kalau saya tidak salah bertanya juga di Tribun News, kira-kira nanti bila Prabowo menang gitu ya, kira-kira ya, itu Hmm. siapa yang akan jadi presidennya? Pak Prabowo kah, Mas Gibran kah, atau Pak Jokowi? Atau Pak Jokowi dan Mas Gibran? Sehingga Pak Prabowo ini cuma sebatas mengantarkan Pak Jokowi melanjutkan periode yang ketiga, tapi dengan format yang berbeda. Kan itu pertanyaan juga, yang itu Hmm. banyak juga dipertanyakan gitu. Nah, kalau perihal janji itu ya terserah Pak Prabowo nantinya gimana. Yang penting kan saat ini dia terpilih dulu aja gitu ya dengan pasangannya dan itu walaupun lembaga survei banyak menayangkan bahwa ada tren kenaikan Pak Prabowo bahkan ada yang sudah 40%. eh, Ya nanti kan tinggal dibuktikan. Pak Prabowo ini punya kesempatan menang satu putaran bila jebloknya elektabilitas Anies dan Ganjar. Tapi bisa juga Pak Prabowo kalah di putaran kedua bila Anies atau Ganjar lolos ke putaran kedua. Jadi memang Prabowo Gibran ini ingin sekali hanya satu putaran karena beban kekalahan itu akan terlihat bila dia harus bertarung lagi di putaran kedua gitu Hmm. Mila. Kalau di situasi saat ini di tengah dinamika dan juga pergerakan elektabilitas dari masing-masing kandidat Bang Hensat, terakhir sekaligus closing statement juga dari Bang Hensat, apakah berkemungkinan untuk berjalan satu putaran atau Bang Hensat bisa meyakinkan ini pasti akan berjalan 2 putaran, Bang? Saya menduga itu akan dua putaran. Mungkin Pak Prabowo bisa 40%, sementara Anies Baswedan berada di angka 35%. Sisanya kemungkinan Pak Ganjar ini bisa terjadi bila Pak Ganjar tidak segera rebound nih dari angka yang turun terus gitu ya. Sejak Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, kelihatannya memang ada kebingungan ya di kalangan pendukung Mas Ganjar pada saat Pak Jokowi ternyata lebih mendukung Pak Prabowo dibandingkan Pak Ganjar. Jadi kalau situasinya seperti sekarang ini, saya memprediksi akan dua putaran gitu ya yang maju Prabowo Gibran gitu ya. Mungkin lawannya adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dengan catatan kondisi trennya begini terus, jadi artinya Mas Ganjar turun terus elektabilitasnya versi lembaga survei gitu. Kalau ternyata yang kemudian bisa memenangkan suara adalah pasangan Prabowo dan juga Pak Ganjar untuk di putaran kedua, suara Anies condongnya akan berlari kemana, Bang Hensat? Kalau menurut saya suaranya Mas Anies bisa condong terbagi dua, tapi Hmm? menurut saya akan besar kemungkinan eh, lebih banyak yang ke arah Pak Prabowo ya. Hmm. Oke, akan lebih besar ke arah Prabowo Subianto, artinya peluang kemenangannya juga besar, namun masih kita akan lihat sampai nanti pemilu yang akan diselenggarakan di 14 Februari 2024 mendatang untuk mengetahui juga siapa yang Tapi nantinya ini akan. Mil, Hmm. saya tambahkan ya, di dalam disertasi doktoral saya, hal yang paling menentukan dari elektabilitas itu momentum politik. Hmm. Nah, ini masih ada lebih dari sekitar 80-an hari lagi ke depan untuk melakukan kampanye kan. Nah, dalam 80 harian itu saya rasa masih mungkin
ada momentum politik yang bisa meningkatkan elektabilitas salah satu calon, tapi juga bisa menurunkan elektabilitas dua calon atau satu calon saja. Hmm. Jadi memang saat ini sih menurut saya sangat terlalu jumawa kalau ada calon presiden yang merasa dirinya sudah menang karena diunggulkan atau hasil survei lembaga survei yang menempatkan dia di putaran pertama. Oke, artinya memang pergerakan elektabilitas masih bisa berjalan menurunkan salah satu kandidat, sehingga tadi disampaikan Bang Esat selalu jumawa apabila mengatakan bisa memenangkan satu putaran termasuk mendapatkan perolehan suara yang paling tinggi dibandingkan dengan dua kandidat lain seperti itu, Bang. Betul, jadi memang momentum politik ini senantiasa bisa hadir kapan saja dan bisa mempengaruhi elektabilitas calon itu kapan saja. Jadi bisa naik, bisa turun. Maka tergantung nanti bila ada momentumnya, apakah calon yang diuntungkan bisa mengendarai momentum atau memanfaatkan itu atau tidak. Hmm. Nanti bila momentum politik itu hadir dan menguntungkan salah satu pasang calon, dan dia bisa menggunakan itu, bukan tidak mungkin justru elektabilitas mereka atau dia yang akan melesat jauh. Jadi jangan remehkan momentum politik nilai. Jadi sekarang ini anggap saja semuanya masih berada di garis start dan hasil survei itu melihat kondisi per hari ini gitu ya. Bahkan hasil survei itu hanya bisa melihat pada saat kondisi data itu diambil. Jadi Hmm. masih banyak waktu bagi calon-calon untuk memperkuat elektabilitas maupun meningkatkan elektabilitas gitu kira-kira nilai. Oke, baik. Terima kasih sekali Bang Hensat untuk Sama-sama ya. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi. Hati-hati, Bang Hensat. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Bang Henry Satrio dalam kesempatan kali ini di program Tribun Sound Focus. Nantikan juga obrolan-obrolan saya lainnya dengan narasumber lain dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.